Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ulfia Khairotunisa, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Salatiga. Kali ini, saya akan membahas tentang aksi nyata penerapan modul 1.1. Pada modul 1, kita telah mempelajari tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai warga manusia maupun warga masyarakat. Nah, ada semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ketika merintis Taman Siswa pada tahun 1922 yang hingga saat ini merupakan semboyan pendidikan. Ingarso Sung Tulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ingmadyo Mangun Karso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi. Yang pertama, perasaan selama mengikuti perubahan di kelas. Saya merasa saya lebih open-minded atau berpikiran terbuka bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih perlu banyak perbaikan. Kedua, muncul motivasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam pembelajaran. Yang kedua, new knowledge atau ilmu pengetahuan yang baru. Orientasi pembelajaran berubah dari fokus hasil berupa nilai ke fokus pada proses. Yang kedua, banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang masih harus terus dikembangkan dalam pembelajaran saya. Ketiga, menemukan berbagai ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun dan berdiferensiasi. Yang ketiga, student center atau berpusat pada murid. Di sini, siswa dilibatkan, diajak berinteraksi dan berkolaborasi. Kedua, siswa adalah objek, bukan subjek. Tiga, semua aspek dikembangkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 4. Merdeka belajar yang memerdekakan peserta didik. 5. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 1. Merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta sesuai dengan kodrat zaman dan alam. 2. Menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 3. Meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti. 4. Memberi kebebasan dan menuntun peserta didik untuk menggali serta mengembangkan potensi. Berikut rangkaian kegiatan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan. Yang pertama, berkolaborasi dengan MGMP, berdiskusi mengenai metode media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kedua, membuat perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media, LKS hingga instrumen evaluasi. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik mengikuti ibadah pagi di ruang agama masing-masing sebagai penguat karakter religius. Di sini, guru mendampingi kegiatan tersebut. Memasuki kelas, peserta didik sebelum memulai pembelajaran diawali dengan kegiatan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, dilanjutkan dengan penghormatan bendera sebagai penguat rasa nasionalisme. Selanjutnya, sebelum memasuki materi pembelajaran, peserta didik diajak untuk berliterasi, membaca dari berbagai sumber yang ada, kemudian dituangkan pada buku literasi yang sudah disediakan. Pembelajaran juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas, melainkan pembelajaran juga dilakukan di luar kelas. Membentuk kelompok dan memberi ruang diskusi untuk peserta didik agar mereka berlatih berpendapat dan mengelola pendapat dari rekan-rekannya. Kemudian, bekerja kelompok berkolaborasi dengan anggota kelompok lain untuk menyelesaikan tugas mengasah kreativitas peserta didik dalam mengemas hasil diskusi. Presentasi, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas sebagai ajang latihan berbicara di depan umum dan peserta didik lain memberi umpan balik pada hasil kerja yang dipresentasikan. Kemudian, publikasi hasil kerja. Pemasangan hasil kerja kelompok di papan-papan mading yang ada sebagai langkah publikasi hasil kerja dan apresiasi bagi peserta didik. Berikut beberapa hasil karya peserta didik. Refleksi kegiatan.
Tantangan, masih ada peserta didik yang belum aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian, saat presentasi, ada peserta didik yang kurang percaya diri ketika berbicara di depan. Solusi yang pertama, memancing peserta didik yang belum begitu aktif berdiskusi dengan beberapa pertanyaan pemantik. 2. Memberi motivasi belajar agar peserta didik berani mengungkapkan pendapat dan berbicara di depan kelas. 3. Membuka ruang diskusi baik di kelas maupun dalam grup WhatsApp kelas mengenai model pembelajaran yang mereka inginkan. Berikut testimoni dari guru sesama MGMP Bahasa Indonesia dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Arti Radriani Sarjono dari SMA Negeri 2 Salatiga, Wakil Kepala Sekolah Manajemen Mutu sekaligus rekan sejawat untuk mapel Bahasa Indonesia dengan Ibu Rizka Ulfia, calon guru penggerak angkatan ke-8. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rizka di dalam pembelajaran novel sejarah sudah bagus menurut saya, karena apa yang sudah dilakukan Bu Rizka menggunakan metode berkolaborasi di mana anak-anak dituntut untuk lebih berkreativitas, untuk menampilkan ide-idenya lebih kreativitas di dalam menyimak pembelajaran novel sejarah. Anak-anak membuat mading, kemudian ada juga pembelajaran di luar kelas. Ini sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran di masa sekarang ini, karena anak-anak butuh kreativitas yang tinggi sehingga anak-anak tidak bosan belajar di kelas. Demikian apa yang saya sampaikan. Sukses terus Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vika Briana. Setelah mengikuti pembelajaran analisis novel sejarah dalam pelajaran Bahasa Indonesia oleh Ibu Rizka Ulfia Khairotunisa, saya merasa pembelajaran sangat menarik dan sangat menyenangkan. Karena kami dibebaskan berkreasi dengan kreativitas kami. Dan kami juga dibebaskan berdiskusi oleh teman sekelompok di luar kelas maupun di dalam kelas. Mading-mading yang kita buat pun dipajang di setiap sudut papan mading sekolah, yang membuat kami menjadi tambah bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.